Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya teman-teman sudah tahu kita di sini mau buat apa? Belum. Oke. Jadi di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik layanan strategi adaptasi mengatasi kesulitan bergaul di kampus baru. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau satu perwakilan untuk memimpin doa. Ada yang bisa? Saya. Silakan. Oke, teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai lagi, teman-teman di sini sudah saling kenal? Belum ya. Oke, kita kenalan dulu mulai dari Ibu ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Regita Cahyani Petungan. Dan di sini Ibu sebagai konselornya teman-teman. Mungkin kita bisa kenalan dari teman-teman dari sebelah kanan saya mungkin. Hai, perkenalkan nama saya Nur Adisti Dudio, biasa dipanggil Disti. Hai Disti. Hai, Disti. Baik, perkenalkan nama saya Vidyawati Nani, biasa dipanggil Vidya. Hai Vidya. Perkenalkan nama saya Kata Dita, biasa dipanggil Dita. Hai Dita. Perkenalkan nama saya Rizka Ulema Pedoman, biasa dipanggil Alia. Hai Alia. Perkenalkan nama saya Citra Nurfatia Baik, biasa dipanggil Citra. Hai Citra. Perkenalkan nama saya Dija. Hai Dija. Perkenalkan nama saya Penti. Hai Penti. Oke, baik. Sudah saling kenal? Sudah. Sudah ingat nama temannya masing-masing? Sudah. Oke. Karena teman-teman sudah saling kenal, walaupun pastinya belum terlalu dekat ya. Ya. Dari yang Ibu lihat tadi masih ada rasa malu, masih ada yang canggung. Maka dari itu hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi kesulitan saat kita bergaul di lingkungan baru, terutama di kampus gitu. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan asas-asas dalam layanan ini, yang dimana dalam layanan ini kita terdapat asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, dan asas kenormatifan. Jadi teman-teman, berdasarkan asas yang tadi Ibu sebutkan, teman-teman tidak perlu takut rahasia teman-teman terbongkar. Di sini apa yang kita bahas di sini hanya sampai di sini, tidak akan sampai di luar. Dan teman-teman harus bisa secara sukarela dan juga terbuka saat datang ke sini, dan juga bisa terbuka menyampaikan permasalahan teman-teman tanpa takut terbongkar, tanpa takut masalah teman-teman sampai di luar. Karena dalam layanan ini, Ibu pastikan teman-teman ataupun Ibu bisa sama-sama menjaga rahasia. Karena masih belum semangat, mungkin kita ice breaking dulu kali ya. Oke, kita ice breaking berdiri dulu. Oke, jadi nama games kita hari ini Simon Says. Ada yang tahu game ini? Tidak. Belum ada yang tahu. Oke, jadi cara bermainnya yaitu Ibu akan mengatakan satu perintah dengan kata awal Simon Says. Kalau ada kata Simon Says, teman-teman harus lakukan. Tapi kalau tidak ada, jangan dilakukan. Paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Mungkin latihan dulu ini latihan. Simon Says, pegang kepala teman.
pegang telinga kanan. Siapa yang suruh turunkan tangan di pundak? Lagi. Simon says pegang kaki kanan. Lepaskan. Oke, sudah bisa? Bisa. Oke, satu kali lagi ya. Iya. Simon says pegang tangan teman. Simon says lepaskan. Oke. Simon says angkat tangan kiri. Simon says angkat tangan kanan. Oke, turunkan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, karena teman-teman sepertinya sudah cukup fokus ya. Sekarang kita mulai masuk pada layanan. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, Dek. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit materi terkait bagaimana cara teman-teman mengatasi kesulitan bergaul di lingkungan baru atau di kampus. Nah, kesulitan bergaul merupakan kondisi di mana individu mengalami hambatan dalam membentuk, mempertahankan, dan mengembangkan hubungan sosial yang bermakna. Faktor penyebab dari kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru itu ada beberapa. Yang pertama, faktor kognitif, yaitu faktor pikiran negatif otomatis, keyakinan tidak rasional, dan rendahnya percaya diri. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor emosional, di mana teman-teman merasa punya kecemasan sosial, rasa malu yang berlebihan, dan ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan, yang dimana budaya kampus juga merupakan budaya kampus yang sebelumnya belum pernah teman-teman ketahui, itu membuat teman-teman tidak percaya diri, membuat teman-teman kesusahan untuk berbaur di lingkungan itu. Selanjutnya faktor keterampilan, yaitu faktor kurangnya keterampilan komunikasi, asertivitas, dan kemampuan membaca situasi sosial. Oke, di sini ada yang tahu dampak dari kesulitan bergaul? Saya Ada, oke, silakan. tidak punya teman, Tidak punya teman, benar. Ada lagi? susah mencari relasi, Susah mencari relasi, benar. jadi introvert. Introvert, benar sekali. Jadi apa yang teman-teman sampaikan itu benar ya teman-teman. Kalau nantinya teman-teman tidak mengatasi kesulitan itu, teman-teman akan ya seperti yang tadi teman-teman sebutkan, tidak punya teman, tidak punya relasi, menjadi pendiam, introvert, begitu. Jadi masalah ini tentu saja harus kita atasi mulai dari sekarang. Harus bisa beradaptasi mulai dari sekarang. Ya. Iya, Ibu. Oke, untuk mengatasi ini teman-teman bisa teman-teman bisa mengatasi masalah ini dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan kognitif perilaku atau CBT. CBT. Kita ngomongin dong. Jadi pendekatan kognitif perilaku ini dikembangkan oleh Aaron T. Beck. Bagaimana bicara baca? Pada tahun 1960-an. CBT berlandaskan pada asumsi bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan pada pola pikir yang tidak adaptif akan menghasilkan perubahan emosional dan perilaku yang lebih sehat. Lalu, pendekatan yang kedua yang bisa kalian Oke, nah di dalam pendekatan CBT ini ada beberapa teknik yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan bergaul. Jadi yang pertama itu ada teknik restrukturisasi kognitif.
yaitu proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengubah pola pikir negatif menjadi pikiran yang lebih seimbang dan realistis. Nah, yang kedua, teknik catatan pikiran. Di sini mahasiswa diminta. Teknik yang ketiga yaitu exposure bertahap. Oke teman-teman, setelah tadi Ibu menyampaikan materi singkat terkait bagaimana cara teman-teman mengatasi kesulitan bergaul di dunia kampus, apakah sekarang teman-teman sudah punya gambaran bagaimana nanti kalau teman-teman ketemu teman di kantin atau mungkin ketemu teman di gabungan kelas yang dimana kalian tidak begitu akrab? Sudah ada gambaran? Sudah. Oke. Jadi di sini Ibu akan meminta 4 orang di antara kalian yang akan melakukan simulasi. Jadi 1 orang nantinya akan membacakan naskah, lalu 3 orang nantinya pemeran. Bisa? Ya. Bisa. Oke, angkat tangan siapa yang mau? Ibu, iya. Dita. Juga sudah 3 orang, 1 orang lagi? Yeay. Oke, pas. Oke, jadi 4 orang tadi Ibu mau duduk berdekatan dulu. Ya Ibu. Sama-sama ya. Ayo tidak membaca naskah. Jadi di sini kamu. Oke, siapa yang membacakan naskah? Oke, siapa yang berperan menjadi Dina? Saya Ibu, kalau tidak ada yang mau. Siapa yang berperan menjadi Citra? Saya. Oke, berarti Dita menjadi Eko. Laki banget. Pokoknya di Eko Bang. Oke, kepada pembaca naskah silakan. Kantin pusat kampus sangat ramai saat jam istirahat. Citra, mahasiswa baru yang introvert, berdiri memegang nampan makanan dengan wajah cemas karena hampir semua meja terisi penuh. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah meja yang hanya diisi oleh 2 orang, Dina dan Eko, yang sedang asik mengobrol tertawa. Citra memberanikan diri mendekat perlahan, menunggu jeda obrolan mereka lalu tersenyum tipis. Apa jam Bu coba baca kita dulu. Halo, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Boleh saya ikut bergabung dengan kalian di sini? Sepertinya semua meja lain benar-benar sudah penuh. Ya Allah, mati dan respon. Dina menengok dengan ramah. Halo, iya. Boleh banget, silakan duduk aja. Kebetulan kursi di depan Eko ini memang kosong kok. Sini, biar saya geser sedikit. Citra duduk dengan hati-hati. Terima kasih banyak ya, penyelamat banget. Soalnya tadi saya sudah putar-putar cari meja tapi nggak ketemu yang kosong. Eko sambil menyuap makanannya. Santai saja, namanya juga jam makan siang. Kantin ini memang selalu jadi medan perang kalau jam segini. Kamu mahasiswa baru juga ya? Iya, saya angkatan 24. Kenalin, nama saya Citra dari jurusan Teknik Sipil. Kalau kalian berdua, Salam kenal Citra, saya Dina dan ini Eko. Kami dari Teknik Mesin. Wah, sipil ya? Berarti bidang kita sebelahan dong. Pantes mukanya kayak pernah lihat pas ospek fakultas kemarin. Ma, iya benar.
Kamu yang kemarin ikut kelompok simulasi jabatan itu bukan? Tadi saya dengar kamu menghela napas panjang pas lihat kantin penuh. Emang jadwal kuliah hari ini lagi padat banget ya? Iya nih, dari pagi tadi ada kuliah fisika dasar 2 balok, lanjut praktikum. Rasanya otak sudah mau meledak gara-gara rumus. Kalian sendiri lagi bahas apa tadi? Kok kayaknya asik banget, sampai-sampai ketawa kencang. Ini loh, si Eko lagi cerita kejadian lucu di kelas tadi. Ada teman kami yang salah masuk kelas sampai duduk 15 menit, baru sadar kalau dia nggak kenal siapa-siapa di ruangan itu. Tapi ya gitu, tangan maba kan emang adaptasi ya. Citra tertawa kecil, mulai merasa rileks. Wah beneran, saya juga sempat takut salah masuk kelas tadi pagi, makanya saya cek jadwal berkali-kali. Syukurlah ternyata banyak apa yang ngerasa bingung juga seperti saya. Gak usah khawatir, kita semua senasib kok. Kalau kamu butuh teman buat sharing soal tugas-tugas umum kayak kalkulus atau fisika, gabung saja sama kami. Kami biasanya nongkrong di selasar lab mesin kalau sore. Benar banget, Cid. Mumpung ketemu, boleh minta nomor WhatsApp-nya nggak? Siapa tahu kapan-kapan kita bisa makan bareng lagi atau sekedar tanya-tanya soal info kampus. Wah boleh banget. Sambil mengeluarkan ponsel. Makasih ya Dina, Eko. Jujur tadi saya sempat ragu mau nanya, tapi ternyata kalian baik banget. Senang deh bisa dapat teman baru hari ini. Sama-sama Citra, santai saja. Di sini kita semua masih belajar adaptasi kok. Yuk lanjut makan, airnya keburu dingin. Awalnya tidak puasa. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Jadi setelah melihat simulasi yang tadi teman-teman lakukan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan singkat terkait simulasi tadi? Ada yang bisa? Kesimpulan singkat. Saya Silakan. jadi kita harus bertanya saat mau ibu saya tidak tahu. Oke, tidak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu? Citra ibu. Ada? Mengatasi kesulitan bergaul di kampus baru. Jadi ibu teman itu ternyata harus bertanya kepada orang, harus berani bertanya kepada orang, berani mencari teman, berani juga bertanya agar tidak salah masuk kelas, begitu ibu. Oke, benar banget ya apa yang disampaikan oleh Citra. Takutnya kalau kalian tidak berani bertanya, nanti akan terjadi seperti tadi ceritanya siapa tadi? Dinda dan Eko, ada teman yang salah masuk kelas. Ibu mau tanya, Apa? kalau misalnya orang coba tanya ke orang-orang tapi tetap salah, macam mana? Kalau misalnya orang sudah bertanya kepada orang-orang sudah berani tapi orang tetap salah, Berarti orang banyak salah dong. tidak, orang yang orang bertanyakan sudah betul tapi orang yang tetap salah. Berarti yang perlu Itu jadi kamu sendiri. Iya, berarti kamu tidak. Tapi kan orang tidak tahu. Berarti kita harus bisa lebih cermat lagi. Nah, ibu punya tipsnya untuk teman-teman kalau baru masuk kuliah gitu, teman-teman bisa melihat ruang kuliah teman-teman dulu begitu, cari tahu di mana ruang kuliah jurusan BK di mana, jurusan yang lain di mana, biar nanti tidak salah masuk ruangan. Terus sebelum kita
Oke teman-teman, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus teman-teman kerjakan. Waktu teman-teman 5 menit saja ya. Ibu. Baik Ibu. Ibu tidak ada pulpen. Pura aja. Yang tidak ada pulpen boleh pinjam ke teman-teman ya. Ya Ibu. Oke. Pinjam pulpen. Bagaimana sudah? Belum. 2 menit lagi ya. Si gelas minimal 20 menit. Sudah lulus itu? Ini Ibu. Ibu saya sudah selesai. Saya juga sudah selesai. Ya sudah, bisa dikumpulkan ya. Aduh jauh. Nih. Gambar hasil. Semuanya sudah mengumpulkan LKPD? Sudah. Oke, jadi Ibu minta tolong pada teman-teman mengerjakan satu lagi evaluasi hasil. Ini tidak lama, pertanyaannya cuma sedikit. Minta tolong ya. Ya. Ibu sudah? Sudah? Kerja. Sudah Ibu. Oke, bisa dikumpulkan kalau sudah. Ketiga kalau tunggu Ibu belum selesai. Ini Ibu. Sudah? Oke, sudah semua? Sudah. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu tanya dulu ke teman-teman. Setelah mendapat layanan hari ini, teman-teman sudah kira-kira setelah teman-teman keluar dari sini, kalau kalian sudah berani untuk menyapa teman-teman yang lain? Ya. Oke, jadi tidak malu-malu lagi ya. Ya. Oke, kalau begitu Ibu mau kasih satu tugas yang nantinya akan Ibu periksa pada kegiatan layanan berikutnya. Tugas kalian yaitu dalam seminggu kalian menyapa minimal satu teman atau satu orang yang sebenarnya kalian kenal tapi kalian tidak pernah berani menyapa. Siap? Siap. Oke, kita mungkin sampai di sini dulu sebelum Ibu akhiri. Ada yang bisa memberikan kesimpulan ataupun kesan dan pesan? Kalau ada silakan angkat tangan. Oke, silakan. Untuk kesan dan pesan Ibu pada
pada layanan hari ini, Masya Allah, kesannya sangat baik, sangat berguna materi layanannya. Kemudian Tuhannya semoga layanan ini bisa terus berlanjut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Teman-teman yang lain tidak ada pesan dan pesan lagi? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau begitu Ibu akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.